Kalau lo berharap punya opini, berharap punya ide tanpa kritis, tanpa melek, ya opini lo bisa dibilang, maaf ya, opini lo sampah berarti. Opini lo nonsense, opini lo kosong. Gak ada latar belakangnya, gak ada dasarnya, gak ada akarnya. Hello and welcome back again to Haytem Production Podcast. Kembali lagi bersama gue Muhammad Atsir, again and again. Dan hari ini gue gak sendiri, gue tetap ditemani oleh teman gue, the one and only, our friend, our co-founder. Please welcome Faras Muhammad Safero aka Kabago. Yo, what's up guys? Welcome back lagi bersama kita. Langsung saja. Yang gue maksud tuh itu. Yang gue maksud tuh itu tuh. Yang gue maksud tuh itu tuh. Apa kabar? Simpel banget pertanyaan gue, apa kabar? Sesimpel itu ya? Sesimpel itu pertanyaan gue, apa kabar? Baik. Jawabannya baik, hati, dan gembira. Lu kemarin habis dari Dufan kan? Gue gak ke Dufan anjir. Sumpah gue gak ke Dufan. Tapi gue ke PRJ. Pekan Raya Jakarta. Kalau bisa dibilang sekarang Jakarta Fair. Jakarta Fair. Jujur gue bertahun-tahun tinggal di Jakarta, gue belum pernah ke PRJ sama sekali. Bro, lu belum pernah? Rumah lu di mana sih? Kelapa Gading. Kelapa Gading. Jakarta Fair adanya di mana gue tanya? Di Pik gak sih? Di Priuk. Guys, Di Priuk kan? Kok Priuk sih? Kemayoran Di JIS kan? Bukan. J Expo. Ya pokoknya di daerah-daerah Kemayoran bos. Ancol. Iya, di Ancol utara situ. juga, di dekat Iya, rumah lu. Itu dekat rumah gue emang. Itu parah. Ya udah sih, kenapa emang kalau misalnya gue nggak pernah ke Lu nggak merayakan. Ini tuh seremonial perayaan orang Jakarta tuh ulang tahun Jakarta Fair, bro. Gue dari dulu bapak gue ada. Itu tuh udah jadi apa namanya? Jadi inian gue, jadi acara rutin tahunan. Jadi kita harus wajib kita ke PRJ. Buat apa? Makan, jajan, terus beli apa? Apa inti yang ada di dalam PRJ? Pamerannya lengkap. Berbagai Bisa macam dibilang gitu. lengkap kok. Ada otomotif ada. Kemarin gue otomotif ada. Terus lu mau beli koper ada. Lu mau beli alat rumah juga ada. Mau beli AC ada. Terus lu mau beli motor ada. Mobil ada. Itu udah masuk Makanan otomotif dong. apalagi. Tapi ini boleh kritis gak sih? Gue boleh kasih kayak inian. Menurut gue silahkan. tahun kemarin sama tahun sekarang beda. Oh, lu bukan kritis lagi, lu membandingkan. Iya, membandingkan. Lu membandingkan. Menurut gue beda. Kenapa? Tahun sekarang ini apa namanya? Promonya lebih dikit menurut gue. Yang gratis biasanya tuh kalau kita masuk ke PRJ itu biasanya kita dapat kayak kertas gitu, dapat kertas voucher, kupon. Nah, itu tuh bisa ditukerin. Nah, kalau tahun kemarin itu tuh banyak yang bisa ditukerin dan ada yang gratis, ada yang bayar terus kayak potongan. Kalau sekarang kayaknya nggak sebanyak itu, cuman kayak ya udah gitu, maksudnya. Jadi lo ke PRJ itu. Emang salah satu tujuan utamanya mau nyari voucher? Iya serius ya, emang benar. Karena dengan kita bayar tiket segitu dan kita dapat voucher itu menurut gue ya worth it sih. Walaupun bayar 10.000 20 tapi kayak worth it. Mungkin karena gue bukan orang yang terlalu suka sama kegiatan bukan orang yang terlalu suka sama pergi rame-rame, konser. Bisa jadi. Ya gue datang ke velodrome, datang ke GBK untuk olahraga aja tuh hampir nggak pernah. Gue olahraga ya mending sendiri aja biar gue fokus. Dan gue juga mungkin itu yang membuat gue agak jarang untuk datang ke pameran, exhibition gitu. Jadi ya sorry to say warga Jakarta, gue mohon maaf kalau misalnya gue kurang apresiasi. Hujat. Tapi gini, kalau lo bilang tadi PRJ itu kayak hiburan lah ya. Ya hiburan. Kayak hiburan. Itu tuh masuk ke kegiatan yang membuat lo pening dari kerjaan atau enggak? Misalnya lo dari kerjaan nih pusing untuk datang ke PRJ itu kira-kira akan hilang atau enggak kepusingan lo? Bisa dibilang healing gitu. Maybe you can say that. Ya bisa dibilang gitu, bisa dibilang kenapa? Karena dengan kalau gue ya dari kalau gue sendiri pribadi, menurut gue ngelihat barang yang misalkan yang di exhibition gitu, terus kayak walaupun nggak beli,
Tapi kayak at least cuci mata. ada cuci mata gitu, cuci mata. Walaupun kita nggak spend sebanyak itu, tapi kayak misalkan kita kesana cuma jajan doang. Menurut gue itu jadi kayak ya hiburan sejenak. Apalagi kalau di PRJ tuh ada ininya sih, kalau lu tahu. Jadi setiap hari itu ada gestarnya. Gitu. Jadi kayak ada konser di panggung utamanya. Nah, kalau kemarin ada siapa? Hindia, kemarin Hindia. Kira Bernadia. Bernadia. Enggak tahu ya Bernadia. Kalau Bernadia lu mau? Kalau Bernadia kenapa sih Bang? Kenapa Bernadia mau? Karena gue ngefans sama Bernadia. Gara-gara apa ngefansnya? Ada lah. Ya. Lo tahu, enggak usah disebutin. Orang yang kenal sama gue tahu kenapa gue ngefans sama Bernadia. Cukup kalian saja yang menjawab di dalam hati. Cukup kalian saja yang menjawab. Teman-temanku yang ngejawab kenapa gue ngefans sama Bernadia. Siap. Ya lanjut aja. Tapi menurut lu itu wajar gak? Wajar. Apanya nih wajar? Kayak healing untuk pergi ke suatu tempat biar nggak penat dari pekerjaan. Menurut lu wajar gak? Wajar. Lo mau wajarkan hal itu? Iya, gue mau wajarkan hal itu karena mungkin beda-beda kali ya orang ya. Tapi kalau gue kayak istilahnya kayak apa ya? Short vacation aja gitu. Gue menghilang, maksudnya kayak ini gue setelah gue kerja nih, misalkan gue kerja dari jam 7 sampai jam 4, terus jam 5 ke atas, ya gue nyari kegiatan lain yang buat gue seneng gitu. Nah benar. Gue kayak gitu sih. Sepenat itukah kerjaan lo? Ya dibilang penat juga penat, dibilang enggak juga enggak. Jadi kayak netralisir kepenatan itu tuh harus dinetralkan dengan hiburan, harus dinetralkan dengan makanan-makanan kuliner. Ya, kalau gue ya ada kalanya kayak gitu. Karena kan gue kalau gue ke PRJ itu kan sebenarnya family time. Gue kalau ke PRJ pasti gue sama keluarga, pasti. Gue belum pernah gue ke PRJ sendiri kayak niat ke PRJ sendiri gitu. Gue belum pernah. Jujur gue belum pernah. Tapi kayak sama keluarga biasanya gue, kayak keluarga besar, entah keluarga gue yang keluarga inti, entah kayak sama nenek gue yang ngajak nenek gue, itu gue pasti sama keluarga pasti. Jadi kalau ngedate wajar nggak ke PRJ? Ngedate wajar juga, banyak kok, sumpah banyak. Lo pernah ngedate ke PRJ? Belum. Mau? Ya bisa mau, kalau misalnya bilang mau ya tergantung, mau ya mau aja. Nggak kepenuhan. Sebenarnya bising gak sih? Kan tergantung sih, kayak kita ngedate-nya, misalkan nih kita ngedate ke PRJ, ya mau ngapain dulu? Misalnya kalau misalkan ngedate-nya makan. Kalau makan sama nyari kuliner menurut lu beda apa sama? Nyari kuliner sama makan kan keliling-keliling. Ya, lo mau nyari makan ini, nyari makan itu. Menurut gua kulineran. Iya kulineran ya. Kulineran ya. Aman. Seru tuh kayak gitu. Seru. Kalau gua sih seru ya, karena banyak. Sumpah, tenannya tuh sebanyak itu. Jadi kayak udah gitu ketika kita beli nih. Nah, itu tuh ada promonya. Jadi kayak lu entah dapat freebies atau entah dapat apa. Jadi kayak kan interaktifnya banyak, ada. Nah, itu serunya tuh di situ, bisa main games gitu-gitu. Kalau gue menurut gue, tapi gue belum pernah sih kalau ngedate ke PRJ. Jujur gue belum pernah. Lo kalau ngedate ke PRJ, lo rate. Nah, gue akan bisa. Gue pokoknya gue rate gue storyin ya, gue storyin di IG gue. Ntar rate dah lu pada gitu. Siap. Balik ke apa yang dari tadi udah lo bahas ya, mau healing kah, mau hiburan dari penat pekerjaan kah. Lo ke PRJ gitu buat ngehilangin kepusingan kerjaan lo itu, yang lo lihat itu penuh dengan anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak, kira-kira mostly siapa? Campuran sih serius. Lo berani bilang banyakan apa? Aduh, gue nggak bisa ini sih, tapi yang gue lihat tuh kayak keluarga. Jadi mostly kayak lu ya, fam time. Iya, family time. Antara family time sama itu yang apa namanya, ngedate kapelan. Banyak juga, maksudnya nggak sedikit gitu. Banyak juga yang kayak entah pacaran, entah suami istri, gue nggak tahu, entah simpenan juga. Soalnya ada juga sih. Kemarin gue lihat ya, gue nggak tahu sih ini sebenarnya, jujur ya, gue nggak tahu sih. Kayak gue ngeliat ini kok apa namanya, cowoknya tua nih ya, tapi ceweknya muda banget, ngerti gak sih lu? Ya gue gak tahu ya, mungkin anaknya gitu, tapi kan gak tahu ya. Jadi banyak juga kapelan yang kayak gitu. Ya kita gak tahu, anjir, gue gak tahu, serius gue gak tahu. Ya tapi mungkin aja kan, bisa jadi gak sih aneh-aneh. Ya gak tahu.
Bisa jadi. Orang kayak di film itu loh. Lu tau gak sih film Agalayan? Lu tau film Agalayan ya? Iya. Itu kan yang di awal-awalnya itu. Kan aneh-aneh anjir. Iya. Oke. Itu maksud gue kayaknya gak tahu gitu. Oke. Gue pengen coba mengalihkan topik itu dengan stigma yang sering kita dengar lah. Iya. Gue coba pengen nanya bisa dapat pendapat dari gue, bisa dapat pendapat dari lu tentang huru hara Gen Z deh. Huru hara Gen Z karena menurut gue Gen Z itu ya maybe because I'm one of them ya. I'm too, bro. Iya, kita semua yang ada di sini ya sama Gen Z semua. Yeah, of course. Gen Z itu penuh dengan berbagai macam perspektif. Bener. Berbagai macam teori. Bahkan teori agama, teori HI, teori politik itu kalah sama banyak-banyaknya teori Gen Z. Gue juga bingung karena we came from boarding institution ya. Yes, of course. Ketika pulang kita yang dapat culture shock. Ya. Gue masuk ke universitas negeri di Indonesia, gue juga kaget ternyata budaya anak-anak SMA, budaya anak-anak MAN, itu tuh ternyata beda banget sama apa yang udah kita jalani dari dulu. Iya, teman-temannya tuh beda banget cara bergaulnya, cara bersosialnya. Gue inget banget dulu itu dengar kata istilah FOMO, itu gue kaget banget, gue nggak tahu FOMO itu apa artinya. Serius. Gue harus nanya-nanya kemana-mana, FOMO itu artinya apaan sih? Ternyata gue baru tahu, ternyata FOMO tuh fear of apa namanya? Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya. Gue juga tapi itulah pokoknya. Iya, pokoknya pengenan gitu. Ada yang baru, pengenan. Fear of missing out. Fear of missing out. Udahlah itu. Ambil aja. Ambil aja. Nah, itu kan banyak ya yang kita tuh nggak tahu ya, both of us kita nggak tahu, kita kaget ngelihat berbagai macam teori itu. Nah hari ini gue coba pengen nanya sama lu, kira-kira wajar nggak sih teori ini tuh menjadi landasan utama Gen Z untuk hidup? Maksudnya karena FOMO? Enggak, bukan kayak Gen Z terus FOMO, enggak, bukan kayak gitu. Lebih kayak ada beberapa teori yang Gen Z itu menganggap Gen Z itu harus melakukan ini kalau misalnya mereka mau survive in this world. Contohnya apa? Gue kasih satu ya. Ya contoh coba. Yang dari tadi udah kita bahas. Work-life balance. Jadi gak boleh terlalu fokus kerja, gak boleh terlalu fokus life juga. Tetapi work, life harus sejajar. Gak boleh lo mengutamakan kerja dan gak boleh lo mengutamakan kehidupan sosial. Harus sejajar. Menurut lo gimana? Apa ya? Gue kalau dari pandangan gue dibilang setuju, ya gue setuju juga. Tapi dibilang enggak juga kayaknya. Karena gini sih menurut gue ya dari pandangan gue. Ada kalanya kita tuh harus lebih tingginya worknya dibandingkan life-nya gitu. Tapi ada kalanya kita tuh mentingin life-nya dibandingkan work-nya gitu. Yeah. Jadi kayak sebenarnya situasional, bukan kayak ketika lo kerja lo juga harus mentingin kayak kalau biasanya kita ini work from Bali, work from Aceh, work from Itali gitu kan. Ya gak usah jauh-jauh lah. Istilah kata WFO aja itu sekarang udah dibawa dan dikalahkan oleh WFC. Benar. Ya kan? WFH, WFL. Jadi orang tuh kalau dulu pasti ngomongnya mikirnya ya udah lu kerja, ya udah kantor. Kerja kantor. Kalau sekarang ya udah gue mau kerja di rumah juga kerja, sih. Tapi gue nggak ini juga sih, maksudnya kayak gue pro akan hal work life balance, tapi nggak sepenuhnya pro juga gitu. Oke. Mostly pro. Mostly pro. Pro. Lo inget gak sih yang kemarin gue singgung di topik minggu kemarin itu tentang the difference between bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Betul. Ya kan? Ingat gue. Ya itu bisa kita sama dengan kan bermain itu sama dengan social life.
dan belajar sama dengan work. Ya. Karena ada yang dituntut untuk menjunjung ilmu, menjunjung pekerjaan. Ya lo bekerja itu menggunakan ilmu yang lo punya gitu kan. Tapi kalau misalnya social life, ya all you need to do is to play, hang out gitu kan. You hold the adaptation with your friends gitu kan. Tapi ada yang tidak bisa dibalanskan di kedua hal itu. Kalau lo bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, kemarin yang gue singgung kan lo bisa mengambil pelajaran dari permainan. Ya kan? Itu menurut gue hal yang paling penting. Tetapi ketika lo menyamadengankan kehidupan sosial lo dengan pekerjaan, istilah kata lo itu pekerja korporat, lo itu pekerja pemerintah, dan lo terlalu mengidamkan kehidupan sosial lo, gue yakin banget itu tuh gak akan balance. Karena kehidupan sosial lo itu tuh bisa menjadi muka kedua. Iya benar tapi benar. Jadi kalau misalnya gue bukan pro malah. Karena jujur gue itu terlalu ambis untuk sibuk. Gue tuh nggak pengen kosong. Karena kalau misalnya gue kosong itu ya ada aja pikiran gue yang mengharuskan gue untuk faidah faragh tafansop lah. Ya, lo tahu kan artinya faidah faragh tafansop. Kalau misalnya gue kosong ya udah gue pengen isi. Nah, ada pernah gue itu lagi kerja, lagi sibuk gitu kan, tiba-tiba waktunya udah kosong. Gue malah nggak mengiyakan dengan bermain, tapi gue malah nggak ngechat teman gue, kita ke cafe yuk, kita hang out. Kalau gue nggak, gue mau nyari kerjaan lain. Even itu misalkan udah benar-benar kosong, kayak misalkan lu kerja dari jam 4 sampai jam 6 gitu, jam 4 pagi sampai jam 6. Terus even kerjaannya udah selesai. Ya even udah selesai. Iya. Lu nyari kerjaan lain. Gue pernah ada di fase itu. Kenapa? Menurut lu kenapa lu lebih milih udah hidup gua dedikasikan untuk bekerja gitu? Kenapa menurut lu kayak gitu? Kalau di pandangan. Wah, gue nyalain satu sih. Apa? Gue nyalain algoritma sosial media gue. berarti yang salah siapa tuh kalau kayak gitu tuh? Gak gini. Ada satu stigma yang datang dari Greek Academy. Ya. Dia tuh kayak apa ya? Akun-akun yang mengedepankan pemikiran-pemikiran Greek mitologi. Gitu. Ya, dewa-dewa Yunani. Yunani itu kalau misalnya badan lu mau sekuat itu, lu harus kerja sedemikian mungkin, itu kan. Ya gue termakan sama teori itu. Nah, ada statement yang muncul di kalangan Greek Academy itu, ketika orang lain udah tidur, itu waktu lu untuk bekerja. Paham gak? Paham. Ketika orang lain udah selesai bekerja, they're done with their works, after office-nya tuh udah nyampe di situ. Nah, di saat itulah lo itu akan menemukan celah untuk melabui orang-orang yang ada di belakang lo. Lo bisa improve, lo bisa be better di waktu-waktu ketika mereka udah selesai bekerja. Berarti istilahnya sama aja kayak ketika orang istirahat, lo harus tambah kerjaan lo. Gitu. Iya, gitu. Gue tuh pernah ada di pemikiran itu, bahkan bisa dibilang sampai sekarang juga masih. Jadi kalau misalnya kita sama dengankan work-life balance, gue setuju dengan work-life balance. Orang yang gak berkehidupan sosial itu nantinya akan terlalu ambis dengan pekerjaannya. Tetapi bukan berarti lo mencari-cari untuk berkehidupan sosial lu di tengah-tengah pekerjaan lo masih di kantor, si tiba-tiba udah ngomong vacation, si tiba-tiba udah ngomong nanti kita habis kerja kita hangout yo, kafe yo, ada kafe bagus tuh. Gitu. Kalau gue malah lebih setuju dengan spontan. Gue lebih suka spontan, but that's my opinion. That's my opinion. Tapi ya dari pandangan lu kayak gitu tuh, itu sebenarnya ada juga anjir. Di apa namanya? Di agama tuh ngajarin juga kayak gitu. Apa tuh? Ketika orang lain istirahat, kalau lu kan
orang lain kerja lu Udah kerja selesai. ya kan. Ketika orang lain selesai kerja, lu harus tetap kerja kan. Sama aja kalau di agama tuh kayak gini juga sebenarnya. Ketika orang agama lain tuh bang, agama apa tuh bang? di agama Islam. Di agama Islam tuh diajarin juga. Ketika orang lain tertidur, berbangunlah kita pada sepertiga malam untuk berdoa. Sama aja kayak gitu. Ketika orang lain Iya. berdoa ya kita sama orang lain, sholat ya 5 waktu. Tetapi ditambahin lagi di Iya. sepertiga malam. Untuk apa? Ya untuk mendorong semuanya karena apa Sama ya? dengan tadi Ya, ya sama melabui aja kan. orang-orang yang lagi tidur. Iya. Orang lagi tidur ya lu malah sholat. Lu malah gitu loh. sholat Dan gitu. Karena orang yang tidur tuh mereka gak sholat. Bener. Iya. Orang lagi tidur ya mimpi. Iya, Ngerti gak sih? benar. Ngelihat dirinya di other universe. Ngapain sih? We're in the multiverse, bro. Iya. Oke. That's work life balance ya. Iya. Benar-benar. Jujur gue suka banget dengan statement ini karena itu mengedepankan Gen Z untuk mereka itu ada aja tingkah lakunya, ada aja pemikirannya. Ya. Lu mau work from cafe, work from library, ya itu terserah dia lah. Hmm. Mau dia work from club juga. Kalau misalnya bisa, kalau misalnya why bisa, not ya? Iya, Why pasti not? mereka Iya, mikirnya bener. kayak gitu. Iya. Lo lagi clubbing tiba-tiba bawa laptop. Iya. Bangke juga kayak gitu. Orang-orang open Kayak- table. Stop dulu. Gue mau kerja dulu. Anjing. Kalau menurut lu kayak gitu gimana? Misalkan nih orang nih, gue lagi senang-senang nih. Taunya tiba-tiba pas lagi senang-senang, temen lu ada yang bilang, bentar ya gue mau kerja dulu. Nah lu gimana tuh kalau kayak gitu? Lu kesel atau lu kayak, lu mewajarkan hal itu atau gimana? Jujur gue kesel. Kenapa? Gue ketika waktu main yaudah main aja udah. Ya. Ketika waktu santai yaudah santai aja udah. Ya. Jangan dibawa-bawa kerjaan. Jangan digabung. Jangan digabung. Sama gue juga pikiran kayak gitu, kayak kalau misalkan lu kerja, ya udah waktu lu kerja ya udah lu kerja. Tapi kayak ketika lu lagi senang-senang, ayolah sisihin waktu lu buat senang-senang I get- dulu I gitu. get that point, I get Jangan terlalu ini juga gitu, jangan terlalu terlarut juga gitu. Balik ke teori yang kedua. Ya, apa tuh? Teori yang kedua. tuh. Apa? Healing ala Gen Z. Gue ganti deh teorinya, jangan healing Sebenarnya Gen Z. sama aja kayak yang tadi kita bahas. Sebenarnya hampir sama, tetapi gini deh. Gue akan ubah teorinya. Apa tuh? Dikit-dikit healing. Lanjut. coba lu. Ya, iya, coba lu dikit-dikit kembangkan dulu. healing kayak gini deh. Jangan lo ya. Gue pernah dengar cerita ada orang yang melamar kerja gitu kan. Dia melamar kerja di suatu kantor, let's say dia melamar di startup perusahaan gitu. Ya, saluran. Yang pertama kali dia tanya ke orang yang interviewnya, itu tuh bukan how much the salary, bukan apa jam kerjanya bagaimana, tapi yang pertama kali dia tanya itu cutinya berapa hari. Oh iya, ada tuh Iya. yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dan itu I'm sorry to say but that's fucked up. Ya. That's really fucked up. Kenapa? Karena Lu belum kerja anjir. lo belum kerja, lo udah nyari waktu liburannya, lo udah nyari waktu off-nya. Iya. Gitu. Dan gue yakin waktu off-nya itu nggak lo pakai buat kerja. Gak mungkin dipakai buat kerja. Boro-boro sih. Iya. Lu kalau misalkan ngeliat orang kayak gitu nanya pas interview kerja. Gua kalau misalkan jadi HRD-nya, gue juga udah mikir, lu otak lu cuma jalan-jalan doang. Iya, Lu cuma liburan doang. Kalau misalkan cutinya buat cuti-cuti apa ya, misalnya cuti cuti misalkan kayak kalau perempuan kan cuti lahiran. Itu oke. Kayak misalkan nanya ini ada cuti lahiran gak? Oke. Kalau misalkan cuti buat apa? Buat jalan-jalan. Day off-nya. Nah itu menurut gue itu fucked up banget. Dan gini deh, gue itu jujur gue orang yang agak jarang yang dikit-dikit jalan. Mostly in my days off, gue itu malah menggunakan waktu off gue itu dengan menyibukkan diri lagi dengan olahraga, dengan cari komunitas sport. Baru lah, komunitas-komunitas Iya, baru itu. mungkin healing gue itu bukan healing yang trekking kemana-mana, bukan healing yang ke Curug yuk, ke Cisadon. Cisadon, kayak ada orang ngomong kayak gitu, ngomong doang gitu, Cisadon, butut. Nah, gue tuh bingung ya sama orang yang
mungkin kalau misalnya that's what he does for living ya itu wajar gitu kan. Gue punya banyak teman yang dia itu travel vlogger, natural gitu, yang ke alam, habitat, gitu-gitu lah. Jalan-jalan lah gitu. Jalan-jalan kerjaannya. Ya, if that's what you do for work, ya go for it. Gitu kan. Sekarang itu cara bekerja itu sangat banyak dan lo bisa berkreasi sekreatif mungkin. Tetapi ketika lo bekerja 360 derajat berbeda dengan kehidupan sosial itu, ya lo jangan sama-samakan. Jangan disama-samain. Lo udah bekerja, lo udah capek-capek untuk mencari uang, lah iya kok tiba-tiba yang lo cari itu malah days off-nya, yang lo cari itu malah waktu-waktu untuk liburannya. Gak salah untuk merencanakan itu. Iya gak salah, bener. Gak salah. Makanya tapi ketika lo terlalu berfokus sama hal itu, gue yakin banget 100% fokus lo akan tertuju ke hal itu. Bener. Gue jujur, gue tipikal orang yang jalan-jalan terus. Kalau misalnya lo lihat, gak usah deh jauh-jauh deh. Nyokap gue, lo lihat hari ini jam 6 ada di mana? Ini jam 12 siang, dia udah ada di belahan dunia yang mana lagi gitu, ngerti gak sih lo? Tapi dia lakuin tuh bener bukan cuma jalan-jalannya doang, tapi kayak dia sambil, maksudnya ngerti gak sih? Waktu yang dia gunakan itu ketika selesai dia melaksanakan tugas kerjanya dia. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan kerjaan lu udah kelar, ya lu gak apa-apa deh, lu mau kemana. Tapi kalau misalkan ketika kerjaan lu masih ada tapi lu tiba-tiba kemana-mana, ya itu sih. Yang jadi masalah tuh itu sebenarnya. Kayak lu terlalu mikirin healingnya dibandingkan kerjaannya gitu. Kayak lebih mentingin kerjaannya. Kalau misalkan lu mau healing kemana pun menurut gua oke-oke aja gitu. Tapi kalau misalkan ngefokusin gitu kayak gue mau jalan-jalan nih buruan kek kerjaan gitu, kelarin kek gitu. Nah, itu baru gue kontra sih sama hal itu. Berarti kalau misalnya teori yang pertama sama teori yang kedua hampir sama ya? Ya hampir sama. Iya. Tapi kalau misalnya yang kedua itu benar-benar kita gunakan untuk healing. Ya. Coba deh kalau misalnya gue ngomong kata healing, apa tempat yang pertama kali termuncul di pikiran lo? Kalau gue healing jalan-jalan udah. Tempat. Apa? Ya apa kek? Gue kenal sama lo ya. Misalnya gunung, lo bilang Curug. Gue gunung. Iya gunung kayak alam. Gunung. Iya. Siapa? Cibodas. Pokoknya gue kalau misalkan dibilang healing gunung, gue pengennya gunung entah Bandung. Gue pengen ke Bandung, kalau enggak ke Puncak, kalau enggak ke Bogor. Ke Jakarta juga gue pengen ngeliatnya yang seger deh. Maksudnya karena menurut Jakarta apa nih seger? Ada Ragunan, Hutan Kota GBK. Jadi ngeliatnya hijau-hijau karena Tebet Eco Park. Terus Taman Langsat, Taman Cilandak. Kagak ada Taman Cilandak. Ada. Oh, ada. Ada gak sih Taman Cilandak? Gak ada, mana gak ada. Cibis ya? Park bro. Bukan yang ini loh, yang mana? Yang MRT Fatmawati. Yang ke arah Lebak Bulus. Ya. Kan ada tuh yang belok kiri, yang di bawah. Itu apaan? Bukan itu. Itu bukan. Tahu gue itu. Apa ya? Yang sebelum Hypermart kan? Gue nggak tahu. Gue nggak pernah belok ke sana. Tapi gue lihat. Iya bukan. Itu bukan taman. Oh bukan. Bukan taman. Setahu gue ada Taman Cilandak. Bukan. Apa? Gunung ya? Ya gue gunung sih. Gunung. Karena gue suka gunung. Lu suka gunung apa laut kalau lu pilih? Mungkin gue akan pilih laut. Laut, kenapa? Kalau misalnya lo suruh milih antara gunung dan laut. Iya, gunung dan laut kan. Gunung di mana gunungnya? Laut di mana lautnya gitu. Gunung coba. Kalau gua kan gunung, kalau lu laut gitu. Gue bakal milih laut karena di laut itu sport. Kagak. Misalkan sport lagi, lu bisa olahraga, bisa di gunung juga bisa misalnya. Terus enggak. Gue kalau di laut itu kayak menurut gue akan ada waktu di mana gue akan berpikir lebih tenang. Dengan deburan ombak. Sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi kayak di lagu ya. Iya. Rindu kamu, rindu aku jadi satu. Ini nyanyi mulu ketika tiba-tiba lanjut. Iya. Nah. Dan satu. Apa? Gue tuh ada pengalaman lucu kalau misalnya di laut. Apa tuh?
Jadi gue pernah ke Bali, pantai apa gitu namanya, yang di gunung terus ada tulisannya tuh pantai apa namanya, lupa gue. Yang ini ya, yang tebing-tebing ya? Iya. Nah, tahu gue udah lama gak ke Bali. Gue tuh pernah ke Bali. Nah, gue foto-foto sama teman gue. Oke. Nah, gue tuh malah nggak fokus buat mikir, nggak fokus buat ya gue pengen nyantai lah. Iya. Tapi terlalu banyak bule, terlalu banyak orang yang ngeliatin gue. Akhirnya dia nyamperin gue. Oh iya. Iya, dia nyamperin gue terus nanya tips and trick badan kayak gitu dong. Ya. Malah gua ditanyain malah ya. Iya bener. Iya, gue malah kayak serasi diwawancara. Kayak orang kita pengennya ini ya, pengennya apa namanya? Kita pengen healing aja, ngerti gak sih? Iya, pengen ngebersihin pikiran, iya pengen nyantai. Disuruh mikir. Gue 80% kayaknya wawancara deh, 20%-nya gue foto-foto. Di situ tuh? Di situ, iya. Lu gak pakai baju lu ya? Iya. Badan lu pas itu kayak gimana? Itu lagi pro-pronya kan badan lu? Lagi pro-pronya. Makanya. Itu semester 5. Ya, semester 5. Pas kampus. Pas kuliah. Gue ke Bali waktu itu. Itu healing. Makanya lu suka ya? Gue kalau misalnya gue tempat yang pertama kali muncul di otak gue kalau misal healing itu malah bukan alam, bukan malah apa? Jalan-jalan lah, bukan jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Yeah. Jalan-jalan. Tapi yang kepikiran gue itu malah destinasi itu kayak destinasi ini loh. Kayak destinasi kayak hiburan. Destinasi hiburan. Universal Studio, Dufan, Disneyland. Ya gue malah mikirnya kayak gitu. Jatim Park. Ya gue malah mikirnya kayak gitu karena WBL, itu wisata yang bahari lebih apa Lamongan. ya? Itu tuh yang lebih bikin gue untuk fun. Gue bisa teriak kenceng-kencengnya tanpa without anyone's judging me gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk yang nyantainya, yang untuk apanya, ya gue mungkin sama kayak jawaban gue tadi, gue akan milih pantai. Berarti lu siap nggak kalau misalkan kita bikin episode buat ngevlog di Dufan? Siap nggak lu? Ayo aja kalau ada yang sponsorin. Sponsorin ya. Iya, tinggal masuknya nih komen di bawah nih, Iya. Kali aja ada yang mau sponsorin gitu. Gas, kita. ayo. Itu maksud gua. Masuk lu lah. Gak apa-apa. Iya. Ini masih kosong sih. Masih kosong. Berarti nih meja masih kosong gitu. Jadi bisa aja ditaruh di sini. Ya apa gitu, sponsor ini apa. Ini juga bisa juga gitu. Kamera ini jadi ini. Keribetan omongan lu. Gue tinggal ngomong endorse me. Nah. Iya. Endorse us. Endorse us ya gitu. Yang keempat. No gadget, no life. Holy doly moly. Apa sih? No gadget, no life. Menurut gua gimana apa menurut lu gimana? Menurut lu? Kan menurut gua. Kocak. Oh iya benar. Menurut gua no gadget, no life tuh gak, mungkin gak apa orang, ya? Mungkin gak orang hidup tanpa gadget sekarang? Gak mungkin. Oke. Sekarang orang gak pakai gadget gak mungkin. Can you please elaborate the answer? Kenapa? Karena sekarang lu mau komunikasi aja sekarang harus pakai gadget, bro. Okay. Lu mau nyari apa-apa lu harus pakai gadget, bro. Even lu mau sekarang tuh bisa dibilang serba digital. Ya apalagi ya industri 5.0 anjir. Ya gak sih? Lu mau bayar. Kita udah masuk 5.0 ya? Ya mau kan. Mau pembahasan naik. Revolusi ke 5.0. Ya. Dimana kayak lu harus digitalisasi lebih tinggi. Oke. Lo pernah nonton film social apa namanya? Apa? Social Network itu yang ini ya? Mana? Social Network itu yang Mark Zuckerberg gak sih? Gue kan? belum nonton. Itu tuh film founder Facebook. Bukan. Ya, gua tahu. Pokoknya ada film dokumenter di Netflix, gue pernah nonton itu kayak jadi tugas kuliah gue. Tentang apa? Like we need to review the movie. Itu tuh tentang kehidupan digital, kehidupan dunia digital. Ada cerita di film dokumenter itu, keluarga mengharuskan diri mereka, the mom, dad, dan all of the children to not use their personal gadget maybe in 7 days, in week time gitu. In week time? Iya, benar-benar dalam 1 minggu mereka gak boleh pakai gadget. Kayak lo sekolah ya udah fokus buat pakai buku, fokus nyatet. Lo di kantor kerja pakai alas adanya gitu. Iya, benar-benar pakai ya sewajarnya kerja di kantor. Lo apalagi
kalau misalnya ibu mau do the groceries, do the homework gitu kan. Ya udah sewajarnya aja lo bersih-bersih tanpa pakai gadget. Gitu kan. Dan itu menurut gue eksperimen yang sangat ekstrim untuk dijalankan dan hasilnya benar-benar mengatakan bahwasanya in the current days manusia sekarang kontemporer itu tuh benar-benar gak bisa hidup tanpa gadget. Sesimpel pekerjaan untuk membersihkan rumah kah atau apakah, gue nggak tahu apa fungsi gadget dari situ, tapi percaya nggak percaya itu akan membutuhkan gadget. Iya. Gitu kan. Anak SD sekarang, gitu kan. Lo dulu itu pas SD komunikasi antar guru dengan orang tua itu kan dikirimin surat untuk datang ke sekolah untuk rapat antar wali murid dan guru. Lo mau izin juga, izin harus bikin izin surat. Pakai surat. Kan kalau sekarang kan pakai WA. Iya kan? Ada semua di grupnya ada. Iya benar. Jadi sekarang itu nggak bisa kita pungkiri bahwasanya memang no gadget no life itu tuh benar-benar 100% true. Benar-benar. Oh sekarang lu tau gak sih? Gue alumni Al-Azhar bro. Al-Azhar YPI Al-Azhar. Sekarang gue denger SD itu harus belajar pakai iPad. Oh iya. Iya harus punya iPad. Jadi kayak pelajarannya tuh ya lu harus di iPad juga, ngerti gak sih? Kalau dulu kita beli buku paket. Ya kan, beli buku paket, terus beli buku tulis, belum ada LKS. Mungkin anak zaman sekarang SD nggak ada ini ya, agenda sholat ya. Iya kali ya. Ada. Kalau gue dulu ini pas kultum, tuh gak sih kultum kalau puasa Ramadan. Ya, kita nulisin tuh kegiatan terus Ramadan. Terus endingnya harus tanda tangan khotib. Kalau nggak imam traweh. Ada tuh gue tuh. Mungkin anak sekarang nggak ngerasain kali ya. Iya, bisa jadi ada sih, tapi langsung by system. Bisa jadi by system, jadi kayak langsung di VN mungkin atau foto di pub doang gitu. Mbak lagi di masjid gitu di pub. Lo bisa jadi, nggak tahu. Lebih setuju teknologi dimanfaatkan oleh pendidikan semenjak usia dini atau gimana? Kalau untuk saat ini mungkin iya, tapi sejak dininya itu, maksudnya gini, pendidikan yang udah bisa membedakan lah, yang melek gitu. Misalnya jangan kayak gue takut gini, kalau ketika gue ngomong iya sejak dini gitu, tapi kayak berarti lu pro dong kalau anak-anak langsung dikasih gadget. Enggak juga sebenarnya. Kayak di gadget buat ini kayak biar bisa membedakan di mana lu harus belajar pakai gadget, maksudnya pembelajaran gitu ya, pakai gadget sama ya udah lu pakai gadget buat main. Nah itu. Kalau orang udah bisa ngebedain itu, oke deh, kasih aja gitu. I'm gonna give you a study case. Boleh. Sekarang kita udah nggak hidup di zaman COVID ya. Iya betul. Kan? Walaupun COVID udah masih ada, endemic. Tapi kita udah berbeda zaman sekarang. Berbeda. Kalau misalnya zaman COVID, oke, fine. Lo belajar ngaji, les ngaji online, ya kan? Yup. Tapi sekarang masih ada yang melaksanakan itu. Ada. Juga. Depend sih. Tergantung. Kalau les ya. Les ngaji. Les. Gue enggak kayaknya. Karena les ngaji kayaknya lebih masuk kalau misalkan langsung. Kalau ngaji ya. Iya kalau tes, mungkin tes ngaji gitu. Mungkin masih bisa gitu, bisa aja. Gue masih oke aja gitu. Walaupun kadang tes ngaji itu suka dimanipulasi. Ada juga banyak yang kayak gitu. Tapi kayak gue masih oke aja karena. Gue nggak tahu lagi. Ya ada tuh yang kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih tes ngaji nih Sir. Tes ngaji nih. Ada soalnya tuh kayak teman gue, kenalan gue lah. Dia tes ngaji. Kan online ya, pakai Zoom. Jadi si layarnya tuh yang kiri Al-Qur'an, yang kiri Zoom-nya, yang kanan apa coba? Al-Qur'an pakai bahasa Latin. Jadi kan itu kan kayak nge-cheating juga sebenarnya, tapi enggak bagus juga gitu. Tapi kalau misalkan untuk ngebahas iniannya ya aman aja. Maksudnya enggak yang oke lah gitu, boleh lah. Gadget memang bermanfaat, tapi diutamakan gunakan gadget itu seefektif mungkin. Karena ya tadi gak dipungkiri bahwasanya gadget sangat berguna. Bener-bener kita tuh gak bisa hidup tanpa gadget. Iya. Sekarang kalau dulu mah lo bisa hidup. Boro-boro. Iya. Topik 5.
Apa tuh? Itu topik 5 sebenarnya hampir sama yang keempat. Korelasi sama no gadget no life, which is kita korelasikan dengan sosmed. Sosmed. Apa tuh? Social media is a must. If you want to survive in this world, you need to have a social media. At least one, at least two, ya you name it lah. Menurut gue, sebenarnya gue dibilang pro sama itu, karena sosial media jadi salah satu cara kita buat branding kita, terus buat bersosialisasi. Tapi ada juga, maksudnya dan nggak sedikit orang juga yang dia tuh sama sekali gak pakai sosial media tapi dia tetap survive. Tetap survive aja. Iya, benar. malah dia sukses ketika sih. Dia lebih sukses gitu daripada kita yang pakai sosial media banyak gitu. Banyak Gen juga. Z itu sampai tahun berapa sih? Gen Z itu sampai tahun berapa sih? 2012. Orang kelahiran 2013 itu sekarang berarti udah SD ya? Iya. Kan? Ya. Oh lebih dong. Kelahiran 2013. 2013 lebih. SMP gak sih? 12 tahun masih di kelas 6 dong. Oh ya. 12 tahun masih di kelas 6. Tapi lu dulu SD sosmed main apa? Gue banyak. Gue YouTube main. Facebook main. YouTube main apaan? Hah? Lu SD YouTube main apaan? Dulu tuh di YouTube bisa chatan kita. Emang iya? Iya. Dulu YouTube ya. Itu bisa chattingan? Serius. YouTube tuh dulu tampilan YouTube itu dulu kayak Facebook. Jadi kita sebenarnya bisa chattingan. Terus gua dulu main YouTube, main Twitter gua. Terus gua main SFM. SFM tuh. Jadi kita kayak nanya-nanyain aja. Ask FM. Iya, Ask FM. Terus apa sih yang kata ini Instagram. Terus gue nggak tahu ini dibilang sosmed atau bukan, tapi dulu gue main gue sering baca ini apa sih namanya, aduh gue lupa banget. Kaskus iya, itu dia masuk sosmed bukan ya, karena dia bisa ngobrol juga, bisa bagi-bagi cerita juga gitu. Kaskus gitu dulu. Dulu sempat main. Tapi zaman yang paling tingginya Facebook. Oh iya, soalnya kan dulu kan kayak masih wow banget kan, game ada di situ. Facebook kalau gue dulu ya SD itu Facebook, BBM. Apa? BBM. BBM, oh of course. BBM, Line. Terus, Line mah? Gue kalau Line dari SMP gue. Oh SMP ya? Gue SD gue udah main Line. Kalau Line SMP. SD tahun berapa anjir? Lu SD tahun berapa? 2013. Emang 2013 Line gak ada? Udah ada. Emang 2013 Line gak ada? Udah. Line. Udah 2012 ada kok. Gue inget kelas 5 soalnya. Gue itu dulu tuh kalau misalnya chattingan sama temen gue dulu tuh gue inget banget mostly Facebook, BBM. Ya. Kalau SMP gue mainnya itu gue nggak pernah main Twitter. Oh. Kalau gue nggak pernah main Twitter, tapi gue dulu tuh main pet. Itu tadi yang main gue bilang, kata gue yang buat apa namanya nginiin tempat. Apa ya tempat tadi gue mikir sama lagu kan. Lagu, pet, tempat. Iya. Kayak dulu BBM juga bisa gak sih? Bisa, BBM tapi di story. Ya, jadi masukin kita masukin story yang gitu. Story tapi kata-kata kan. Ya. Nah, iya benar. Baru SMP gue main Instagram, BBM udah gak main. Udah tutup. Chattingannya mulai pakai WA. Ya. Kan? Ya, we can say that sosmed itu bukan emas, tapi lo akan bisa survive better kalau lo menggunakan sosmed dan effectively. Ya, efektif. Kan? Lebih efektif. Lo bisa mengetahui what's happen in here gitu kan, apa yang dikatakan oleh seorang penting, apa yang dikatakan, bahkan kayaknya kebijakan pemerintah pun gue nggak pernah tahu dari undang-undang. Bener. Sekarang gue tahu dari Instagram. Gue tahu dari akun-akun media company gitu. Iya. Bener-bener apa ya? Bahkan malah koran yang musnah. Betul. Iya. Betul. Koran itu sekarang lo pakai koran untuk apa? Sekarang? Gue nggak pakai koran sih. Kalau gue sekarang gue pakai koran. Buat? Kalau
gue lagi traveling jauh mau sholat Jumatan. Biasa ada yang jual koran buat sejadah. Benar. Iya. Benar. Jadi efektivitas koran itu bukan untuk membaca cerita, Iya. bukan untuk membaca opini dan sebagainya, melainkan untuk menjadi kegiatan lo sehari-hari aja. Bukan cuma koran sih, lebih ke media cetak. Media cetak, betul. Makanya majalah, terus tabloid, itu sekarang udah kurang juga. Kurang diminati. Ada yang tetap ada yang memproduksi, tapi kurang diminati. Orang lebih berminat untuk membaca media digital. Ya kan? So you say that sosmed apa yang paling bukan recommended ya? Berdampak. Bukan wajib juga. Lebih ini sih. Yang paling harus paling gacor harus dipakai. Jangan gacor lah bahasanya. Yang paling harus dipakai kan. Yang menurut lo anak muda kalau misalnya mau survive in this current world, untuk bisa bersosialisasi juga, membaca juga semuanya, ya bisa dibilang bener recommended sih. Iya. Ya recommended. Recommended ya bener. Iya. WA. WA. 2D. WA sama Instagram or Twitter. Instagram or Twitter. Jadi kayak kalau nggak Instagram, Twitter. Kan Instagram, Twitter. Iya. Kan sorry. Ralat, bukan Twitter. X. Iya. X. Sekarang gue mungkin gara-gara gue nggak tahu X, gue nggak tahu Twitter. Tapi setahu gue kalau lo masih ngetik Twitter di Google pun, iya, keluarnya itu X langsung. Iya, X bener, kan. bener. Jadi lo tetap bisa ngetik Twitter juga, karena orang ya muscle memorinya Twitter. ngetik Twitter, iya. bukan ngetik X. Bukan kayak mau nge-X, tapi kayak gue mau nge-tweet. Iya, bukan gue mau nge-X. Enggak, tetap nge-tweet. Apa lo kan main X ya? Ya, What's the difference between Threads and X? Hah? What's the difference between Threads and X? Kalau dari yang gue ini ya. Lo main Threads gak? Enggak. Maksudnya yang panjang-panjangnya? Enggak. Yang Threads itu yang punya Instagram tuh loh. Oh, gue punya tapi enggak gue mainin. Bedanya, mau tau gak bedanya apa? Apa? Sebenarnya si Threads itu kan dia istilahnya mau nyaingin. Tapi apa? Iya, sebenarnya mau nyaingin X. Tapi banyak pencinta X itu yang beda fiturnya. Jadi kayak dia tetap stay di inian. Karena biasanya gini sih. Kalau lu di Threads itu biasanya mirroring sama di IG. Itu kebanyakan kalau misalkan yang gua pantau ya. Jadi kayak lu kalau misalkan ngepost di IG-nya gitu, di post sama lu pasti kebanyakan ngepost juga di Threads-nya. Tapi kalau misalkan lu di X, ya udah lu di X aja. Gak ada kayak nyambung dari IG ke Threads. Karena Threads IG sama Threads bisa nyambung. Part of IG. Iya, bisa nyambung dia. Apa bener? Threads itu part of IG atau Threads itu beda sendiri? Iya. Dia part of IG sebenarnya. Tapi sama aja kan, kayak tetap tulisan juga dan bisa dikasih foto. Sama. Kan hampir sama. Sebenarnya si Threads itu samanya kayak X. Jadi dia tuh bisa bikin, misalnya nih, kalau misalnya mau cerita nih, kalau di X tuh biasanya kebanyakan kayak lu mau curhat atau cerita gitu. Curcol. Iya, jadi lu bikin satu tweet, nah di bawahnya ada tweet lagi. Threads namanya kan. Nah, retweet ya. Iya, pokoknya yang retweet tapi masih tweetan lu. Jadi lu bikin satu thread gitu. Nah, kalau di si Instagram ini bikin biar bisa kayak gitu di Threads gitu. Ya hampir sama kayak konsep Reels ya kan. Konsep Reels itu kan bisa dibilang copy TikTok juga gak sih? Iya. Iya kan? Iya. TikTok juga. Bener. Iya bener. Kalau gue mungkin sama, tapi gue bukan Instagram X. Iya. Tapi gue WA dan Instagram /TikTok. /TikTok. Iya. Oh. Ya mungkin gue ngejawab ini karena gue orangnya cuma main Instagram dan TikTok. Gue gak main X. Iya. Gitu. Yang terakhir. Yang nomor 6. Apa tuh? Menurut gue ini kayak apa ya? Ini harus sih. Kayak bukan harus di Gen Z doang. Semua. Tapi semua orang yang mau hidup di zaman sekarang emang harus ngelakuin ini. Apa? Critical on social phenomenon. Lo harus bisa kritik, lo harus bisa kritis. You need to make a statement, you need to be brave, you need to dare yourself to make an opinion.
Let's say kayak gini. Pemilu, ya kan? Pemilu itu dilengkapi dengan berbagai macam cerita, latar belakang dengan latar belakang politik, latar belakang ekonomi, semuanya penuh dengan cerita, berbagai macam. Lo sebagai orang yang melek dengan kronologi politik, melek dengan cerita ekonomi, melek dengan latar belakang pejabat ini, pejabat itu, lo bisa make a statement kan? Kenapa lo mendukung dia? Kenapa lo kontra dengan policy ini? Kenapa lo mendukung partai ini? Itu karena simple, lo melek. Iya. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita dalam kurungin itu simple, melek. Menurut lo Gen Z harus melek? Kalau dibilang Gen Z harus melek, malah sebenarnya Gen Z tuh kayaknya ya dari penglihatan gue, Gen Z tuh paling kritis dibandingkan semuanya. Apa lu pernah lihat di pemilu-pemilu ini, kalau kita ngambil pemilu ya case-nya ya. Pemilu ganti dong terlalu sensitif. Apa deh? Apa ya? Ya udah lanjut dulu. Ya, apa lu lihat sebelum-sebelumnya? Emang ada yang bikin kayak ngekritisin kayak menyuarakan, yang benar-benar menyuarakan gitu. Sebelum 2019, pemilu 2019, let's say 2014, let's say 2009, let's say 2004. Emang ada yang kayak lu ngegembor-gemborin sendiri? Yeah. Ada gak? Lu ngelihat gak? Mungkin bisa dihitung jari, ngerti gak sih? Tapi kalau lu lihat kemarin, fenomena kemarin 2024, siapa yang gak ngejual pemilu tuh siapa? Gen Z tuh sekritis itu menurut gua. Iya. Dan kalau misalkan lu bilang kayak harus gak sih Gen Z kritis? Sebenarnya dibilang harus, ya harus. Karena mau gimana pun kita hidup ya harus kritis. Gue akan sanggah dikit kalau misalnya tadi itu yang lo bilang baru melek di 2024. Oke? Bukan baru melek, baru kayak benar-benar menghidupkan dunia digital, baru-baru menghidupkan kayak dikit-dikit diopinikan, Itu benar banget. Tetapi hanya karena 2024 itu baru mencakup pemilu periode yang bisa menggunakan dunia digital di berbagai macam platform. 2019 masih kurang, 2014 apalagi, 2009 apalagi, 2004 malah gak ada. Benar. Ya kan? Digital footprint memang terekam di berbagai tahun, itu nggak akan pernah hilang, tetapi baru bisa digunakan di pemilu kemarin. Ya kan? Benar. Dan berbagai macam strategi, apalagi strategi yang ada ide Gen Z-nya, misalnya ada yang pakai ide AI, ya kan? Ada yang pakai ide second account, ya kan? Itu kan Gen Z banget gak sih? Ya kan? Itu Gen Z banget, dan itu bisa dibilang baru bisa dilakukan tahun ini. Kita nggak bisa memungkiri kalau misalnya nanti 2029 itu malah lebih banyak lagi, malah lebih kreatif lagi ntar strateginya. Sekarang aja ulang tahun Bayangkara kemarin udah polisi pakai itu, luncurkan polisi pakai robot. Robot apa aja sih? Ya robot polisi. Robot kucing sama robot anjing kalau nggak salah. Itu ada 2 itu. Gue ngebaca statement yang menurut gue sangat kritis, yaitu simple, statementnya itu simple banget. Buat apa? Ya. Buat apa? Itu 2 kata tapi kena banget. Buat apa? Kita bangun 2 robot itu, apa manfaatnya, apa esensinya untuk penegakan hukum? Kenapa enggak kita manfaatkan anggarannya untuk mengubah peraturan, mengubah cara kinerja hukum, mengubah gajinya juga deh. Gaji apakah? Kenapa bisa kayak gitu kan, maksudnya kayak oknum-oknum kenapa bisa kayak gitu? Ya kan mungkin kurang gitu kan sih. Benar. Kurang sejahtera. Kita itu gak bisa mungkiri ya, bener-bener opini orang itu tuh sangat banyak. Dan itu tuh sangat sosial. Dan itu muncul ketika orangnya melek, ketika orangnya kritis. Kalau lo berharap punya opini, berharap punya ide tanpa kritis, tanpa melek, ya opini lo bisa dibilang, maaf ya, opini lo sampah berarti. Opini lo nonsense, opini lo kosong. Gak ada latar belakangnya, gak ada dasarnya, gak ada akarnya. Tapi ini juga ini sih menurut gue pentingnya
kita sebenarnya nggak cuma Gen Z doang sih yang harus kritis. Semua orang. Menurut gue pentingnya tuh apa coba? Itu kan kalau skala gede ya, misalnya kalau skala besar lah. Kalau skala kecil deh, menyangkut pribadi. Misal, gue kerja, let's say gue kerja, terus gue ngelihat di atasan gue menindas gue. Tapi kalau misalnya ketika gue nggak kritis, ya terus gue nggak bakal ngomongin apa-apa. Gue nggak akan mengkritis kayak kenapa gue diginiin. Oh iya benar. Apa ininya? Tapi ketika kita kritis, Kepo. ketika kita kritis nih sama suatu hal, pasti kita akan menanyakan ke atasan kita kayak, kok kita kayak gini? At least kita berani gitu, berani buat nanya, berani buat berani itu, speak up. berani speak up itu kan kritis juga. Itu Benar. awalnya dari kritis kayak, kok gue ditindas sih di sini, atau kok gue dijauhin sih? Itu kalau misalkan kita nggak kita omongin dan kita nggak bakal nemu jawabannya, ya udah gitu-gitu aja. Itulah pentingnya kritis tuh di situ sebenarnya menurut gue. Dalam skala kecil aja itu paling kecil. Lo tadi di topik berapa yang ada di kayak topik pertama atau topik kedua gitu. Itu tuh yang bawa nilai agama. Ya. Iya kan? Gue tuh ada kalau nggak salah tadi pagi gue tuh ngeliat TikTok bahwasanya Nabi Musa kalau nggak salah. Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang sangat Gen Z. Maaf kalau misalnya salah antara Nabi Musa atau Nabi siapa ya. Tapi seinget gue Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang paling Gen Z karena yang pertama dia itu salah satu nabi yang berani speak up. Ya. Dia nabi berani speak up dan yang kedua dia tuh nabi yang benar-benar kritik. Kritiknya tuh dia kepo sama akan suatu hal, dia ingin tahu proses terjadinya sesuatu itu bagaimana. Gue tuh pengen tahu. Emang salah kalau misalnya gue pengen tahu. Orang yang kepo, orang yang ingin mengetahui segala macam sesuatu, that doesn't make him stupid. But that makes him a lot more clever than everyone else. Kenapa? Karena dia bukan hanya ingin mengetahui jawabannya, tetapi ia juga ingin mengetahui kenapa ada jawaban ini bisa terjadi. Dia ingin mengetahui proses terjadinya sesuatu itu bagaimana. Kalau misalnya dia udah mengetahui kan dia bisa membandingkan dengan hal yang lain. Dia bisa membandingkan, dari situlah muncul opini. Iya kan? Iya benar. Jadi sifat Gen Z bukan hanya terlahir dari generasi tahun 96 ya. Tapi ternyata udah ada dari zaman-zaman sebelumnya tuh zaman sebenarnya Nabi udah ada. Iya. Tapi gue juga kadang bingung juga. Sebenarnya yang menciptakan gen itu siapa? Itu gue belum. Maksudnya kayak siapa dan mungkin kalau misalkan ada orangnya sebenarnya buat apa dikelompokkan gitu. Mungkin menurut lu gimana kalau kayak gitu? Maksudnya kalau ini gue mikir kenapa kita harus ngelompokin kayak gue Gen Z. Ini anak gue nanti Gen X, Gen X, Gen Alpha, terus kayak ntar Gen Beta. Gue punya jawaban sendiri. Kenapa? Kalau gue punya jawaban sendiri. Kenapa? Tapi ini jawaban opini gue. Ya opini. Itu hampir sama kayak jawaban kenapa ada pengelompokan MBTI. Kenapa ada pengelompokan apa namanya tuh? Lumina. Lumina tuh apa? Lumina coloring. Jadi kayak hampir sama kayak MBTI, tapi kayak dia mengelompokkannya itu berdasarkan warna kepribadian. Ada juga. Iya. Ini loh. Iya itu mahal, itu lumayan mahal tuh. Oh itu mahal, itu berapaan? Itu hampir 100-an. Oh iya? Iya. Itu kita sempat ikut juga pernah. Oh iya? Iya. Ini apa namanya? Kalau Gemini Taurus itu apa namanya? Zodiak gitu kan. Kalau zodiak jujur gue bukan orang yang mengikuti itu. Tapi yang paling simpel deh MBTI. Ya kan? MBTI itu kan antara E dan I. Dari situ udah ketahuan lo ekstrovert atau introvert, ya kan? Dari apa? Yang setelah huruf keduanya tuh yang misalnya gue kan E N F J gitu kan. Gue lupa simpelnya apa, tapi kita ambil dari kata pertamanya aja deh, dari huruf pertamanya aja. Itu lo bisa menentukan kalau misalnya depannya E berarti lo ekstrovert, kalau misalnya lo I lo itu introvert. Kalau misalnya lo ekstrovert lo cocok kerja di dunia kreatif, lo cocok kerja di dunia lapangan. Kalau introvert ya lo cocok untuk jadi software engineer, lo cocok jadi pengelola website, lo cocok jadi pekerja kantoran karena lo nggak perlu bersosialisasi dengan orang-orang lapangan dan lo cukup diam kerja di kantor gitu kan. Sesimpel itu. Ada 2 huruf yang bisa membedakan sifat lo. Gitu. Kalau misalnya kita sama dengan generasi, mungkin HRD akan bertanya, Anda kelahiran mana? Misalnya saya kelahiran tahun 99. Wah,
Gen Z nih. Langsung tuh muncul social stigma-nya. Kayak lu pasti orangnya unloyal but efektif. Lo pasti orangnya sangat mengidamkan work life balance gitu kan. Gadget is a must. Iya, gadget is a must, sosmed is a must, no gadget no life. Kalau lu pasti anaknya kritis banget kan, lu jangan-jangan lu ntar protes di sama gaji lu berapa. Gue gimana dong gaji. So mungkin itu hanya sekedar stigma yang muncul hanya karena ada satu kata. Ketika lo udah dicap sebagai Gen Z, ya udah stigmanya akan muncul. Cara kita untuk mematahkan stigma itu, apalagi jika stigma itu negatif, ya lo bantah dengan tingkah laku, bantah dengan tindakan. You deny it with your action. Ketika banyak orang yang mengatakan bahwasanya Gen Z itu orang yang malas-malasan, so you have to deny it by proof that I'm Gen Z dan gue nggak malas-malasan. Gue Gen Z, gue berbeda kok dengan stigma yang muncul di luar sana. Gue orangnya rajin, gue tetap menjaga badan gue tetap orang yang gue tuh kreatifnya outside the box. Itu emang harus dilakukan dan mungkin gue camkan bukan hanya berlaku kepada anak-anak muda, tetapi generasi-generasi setelah kita usahakan harus dididik sedemikian itu dari sekarang. Gitu. Benar. Lo punya pesan apa kalau misalnya lo ketemu Gen Z yang terlalu mengutamakan teori-teori yang udah kita bahas tadi? Kayak gue tuh kalau hidup harus work life balance, gue tuh kalau hidup tuh harus no gadget no life. Dia tuh terlalu peduli sama teori-teori itu. Itu menurut pesannya ya. Pesannya kalau misalnya lo ketemu sama orang kayak gitu. Banyak-banyak bersosialisasi deh. Iya. Banyak-banyak bersosialisasi. Iya. Bersosialisasi. Karena apa? Biar tahu sebenarnya. Sebenarnya tuh banyak orang yang bisa sukses tapi nggak pakai cara lo, ngerti gak sih? Oke. Banyak juga kayak gitu. Pertama itu, kedua, ketika lo misalnya itu kalau misalkan menyangkut sama kerja, yang penting kerjaan lo bener, lo nya juga bener. Gue yakin ketika orang udah, maksudnya orang kalau misalnya udah menjalankannya dengan benar, dengan cara yang benar, itu hasilnya juga pasti bakal benar. Jarang orang kayak udah ngejalanin, wah ini caranya bener, ininya bener. Tapi hasilnya tetap salah gitu. Kayak I get that. 1:1000 Yeah. gitu. Ya, menurut gue itu sih yang harus di highlight tuh di situ. Kalau gue lebih ke kayak apa yang udah gue pelajarin dari dulu. Teori itu emang bisa jadi landasan. Tetapi bukan berarti ketika teorinya salah, hasilnya juga akan salah. Ya. Landasan itu bukan hanya sekedar landasan ujung akar ya, yang memang kalau misalnya gak ada landasannya maka hasilnya gak ada. Tapi landasan itu hanya kayak sekedar landasan berpikir aja. Kalau pikiran lo udah terpenuhi dengan harus work life balance ya, nanti kedepannya lo akan terus mengidamkan gitu teori terus, itu. Iya gitu terus. Lo akan selalu berpikiran no gadget no life. Ketika gadget lo diambil aja, lo akan habis pikiran lo gitu loh. Lo tuh harus benar-benar luas, benar-benar harus gak depends on that theory. Ini gitu. Apa namanya? Kalau misalkan bisa masuk sana sini tuh apa ya namanya? Harus pintar beradaptasi. Harus pintar beradaptasi itu sih. Ya sama aja kayak yang tadi lo bilang harus banyak bersosialisasi itu beradaptasi. Oke, thank you Kak Bagong. Penghujung acara gitu. Ini kocak banget nih kita Gen Z ngekritik Gen Z, lucu. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya. Karena kan Gen Z saling mengkritik itu juga. That's the thing, iya kan kita beropini di sini kan. Kalau misalnya kita gak beropini ya gak akan muncul kritik, gak akan muncul apa. Ya mungkin ada yang kontra dari apa yang gue sama Kak Bagong omongin dari tadi ya. We open for discussion, siapa tahu mau datang ke studio kan kita gak ada yang tahu. Betul. Jadi thank you Kak Bagong. Mungkin satu lagi. Apa tuh? Kenapa tadi kan misalnya lu bilang kan kayak kita berkritik gitu. Ingat, kritik kita itu untuk membangun. Itu. Kritik itu untuk membangun. Iya benar. Jadi kita mengkritik ya untuk memperbaiki juga sebenarnya, bukan cuma kritik aja gitu ngejelek-jelekin. Enggak, kita ngekritik untuk membangun. Kalau kalian ngerasa kayak gini ya berarti ada yang harus diperbaiki gitu ya kan sih? Betul. Kritik untuk membangun. Oke, thank you bro for lupa kan. Oh sorry. Tuh yang bisa salam kayak gitu cuman kita bertiga. Gue, Kak Bagong dan Kak Zid produsernya.
Oke, thank you so much for the podcast today. We really appreciate. Jangan lupa follow semua akun media sosial kita di Instagram, TikTok. Ada di bawah pasti. Subscribe semuanya ada di link down below. And thank you and see you in next episode.